Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu, ini penting sekali. Jadi harus dipahami, ya inilah teman-teman nih adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex, Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Perang adalah bisnis, Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, paham? gini. Jadi it's all business. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Jadi kita coba lihat sebetulnya Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh. Urusan apa dengan Felix lu malah? Nah, lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu? Ngamuk-ngamuk soal komentar emangnya Donald Trump baca tuh Felix? Siapa namanya? Ustadz Felix. Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Ini apa poinnya gitu loh? Berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Yang saya sesalkan ini, acara yang harusnya tanda kutip sakral ini dibajak, ditunggangi oleh ormas terlarang. Ormas terlarang yang saya maksud ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah lewat Perpu nomor 2 kemarin. Bendera Hizbut Tahrir itu dibentang, dikibar-kibar, diarak-arak di acara tuh, Bang Karni. Jadi ini menurut saya, ini adalah bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan hukum Republik Indonesia. Kita ini, di Indonesia ini, yang negara mayoritas muslim ini, kita ini sangat-sangat toleransinya nol sama yang namanya penistaan agama. Tapi begitu penistaan Pancasila, penistaan Pusaka Merah Putih, toleransinya tiba-tiba besar. Saya tahu pasti Koko Felix sama Bang ini di sini pasti banyak yang ingin mendebat saya, Bang Karni, bahwa itu yang dipasang itu bukan bendera HTI, itu adalah Panji Rasulullah. Saya katakan sekarang, ini adalah Panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Al-Roya Al-Liwa. Monggo ini banyak sumber kredibel yang bisa dicek, banyak sumber kredibelnya. Ini bisa dicek ini. Ya, bisa diperiksa sendiri. Ini Bang Karni, barang aslinya ini ada di Islamic Museum di Istanbul, Turki. Monggo, Koko Felix kan suka ke Turki, mampir sana. Jadi itu bahkan di kutipan sejarahnya itu jelas bahwa ini dulu Rasulullah Muhammad SAW menyerahkan bendera ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada Khaybar ke-7. Jadi jelas sejarahnya. Jadi jelas ya kalau ada yang nonton di sini Pak aparat, jelas ini adalah Panji Rasulullah. Ini adalah bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir, jelas ya. Jadi next time Pak aparat mohon kalau ngeliat-lihat bendera kayak gini lagi, tolong ditindak itu. Ideologi terlarang khilafah yang sudah sudah dilarang oleh Perpu nomor 2 kemarin itu dengan terang-terangan itu dipromosikan di acara tersebut. Jejak digitalnya banyak, Bang Karni. Bisa dilihat foto-foto, spanduk, flyer bertuliskan besar-besar khilafah. Itu dipajang-pajang, orang berselfie ria, diviralkan di media sosial. Ini ideologi yang pernah terang-terangan ingin mengganti Pancasila sebagai falsafah negara. Ideologi yang terang-terangan mengatakan bahwa menolak undang-undang dan mengatakan undang-undang RI itu adalah hukum jahiliyah, hukum biadab. Itu kan sama aja mengatakan bahwa cinta tanah air itu bertentangan dengan hukum Islam. Ingin membenturkan agama dan negara. Ideologi yang berbahaya, yang akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah memutuskan untuk melarangnya. Maaf kalau saya menyinggung, tapi apa bedanya dengan komunis PKI? Jawabnya tidak ada. Sama-sama ideologi berbahaya, sama-sama ideologi terlarang. Ini terus terang nih, Bang Karni, saya prihatin. Ini menurut saya ini udah bentuk menginjak-injak martabat hukum. Kesimpulannya, akhir kata, saya sulit melihat 212 ini. Sulit bagi kita untuk melihat 212 ini. Maksud saya sulit bagi kita untuk tidak melihat 212 ini sebagai gerakan politik. Oke, menjawab yang lain tentang bendera Hizbut Tahrir yang tadi dikatakan. Jadi saya tuh kadang-kadang gini ya, orang panik itu ya. Kalau andai kan mereka tuh nggak punya apapun yang digapai, kalau orang mau tenggelam itu jeram yang ngambang aja mereka ambil. Lah kenapa? Jadi gini, saya tuh selalu diajarkan sama ustaz saya kalau ngomong tuh pakai data, gitu kan ya. Nah, data yang tadi disampaikan itu ada data, tapi datanya fatal. Lah kenapa datanya fatal? Saya ke Topkapi itu lebih dari 15 kali. Lebih 15 kali. Topkapi. Museum Topkapi. Dan saya nggak tahu kalau Mas Permadi tadi yang diklaim Abu Janda ya, berarti bapaknya janda ya. Oh, gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan. Nggak ada yang lebih tahu di Indonesia tentang Utsmani daripada saya, insya Allah. Dan bendera yang tadi disampaikan itu bukan bendera Rasulullah, itu bendera Utsmani.
Makanya, berarti itu adalah sebuah kebohongan publik yang kemudian tadi. Bahkan ini adalah boleh kasih Loh, boleh sebentar, kasih- Mas. Sebentar, tunggu Oke, dulu. oke. Katanya tadi nggak boleh ngomong dulu. Nah, iya toh? Nah, gitu kan ya. Baik. Jadi artinya ini adalah kemudian sebuah hal pembohongan yang kemudian sebuah penggiringan opini. Bahkan inilah hate speech yang sebenarnya. Lah kenapa? Dari tadi kalau misalnya difahami dan didengarkan, inilah ucapan-ucapan provokasi tadi. Gitu kan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anik ni Abbas, royatu Shallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya insyaallah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah, artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andai kan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. Lah, bagaimana mungkin? Akan sangat lucu sekali bagaimana mungkin ada orang muslim yang anti dengan syahadatnya sendiri. Atau jangan-jangan dia nggak paham bahwa itu adalah syahadatain. Ini Oh, sebentar, saya belum selesai. Saya belum ini selesai. udah Sebentar, saya belum selesai. penggiringan opini. Paham. Muslim, Pak. Sabar. Ya, Nah. Ustaz lagi ada Iya, nggak? kalau saya woles dan santai alhamdulillah. Iya, Iya, makanya. tapi ada Nah, memang cabut. begitulah kira-kira. Ya nggak apa-apa. Itu memang itulah enaknya di Indonesia. Indonesia itu orang-orang nyenengke, lucu-lucu, alhamdulillah ya. Nah, jadi DE lucu nggak apa-apa. Jadi artinya ini adalah kemudian bendera yang kemudian bertuliskan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kemudian kalimat yang kemudian senantiasa dibanggakan oleh orang muslim. Nah, inilah kemudian dalil-dalil yang paling mendekati dengan bendera Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bicara tadi dengan bendera Utsmani, banyak bendera Utsmani. Saya coba lihat nanti sana, kalau bendera Utsmani biasa ada kalimat inna fatahna laka fatham mubina yang kemudian dijadikan sebagai bagian daripada bendera mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dengan saya Permadi Arya. Hari ini saya mau bikin video khusus untuk Ustadz Felix Xiao. Saya panggil Ko Felix saja ya. Jadi gini Ko Felix. Sudahlah. Stop play victim. Stop berpura-pura sebagai korban. Aku mau kasih tahu sesuatu tentang gerakan pemuda Ansor. Ya Ko Felix, GP Ansor itu sudah terlibat ikut perang melawan Inggris di Surabaya 10 November 1945. Segitulah komitmen kebangsaan Ansor terhadap NKRI ini. Saya mau nanya, maaf ya Ko Felix, ya dengan Hizbut Tahrirnya yang baru dibubarkan dengan pemerintah itu, yang Ko Felix masih ngotot, masih bela-bela, saya juga tahu. Maaf, saya boleh tanya nggak? Ko Felix dan Hizbut Tahrirnya apa kontribusi kalian untuk Indonesia? Nol besar. Sorry ngomong ya, Ko. Sorry ngomong. Jadi sudahlah, ya, Ko. Ansor itu tidak pernah nolak pengajian, apalagi sampai membubarkan pengajian. Ya, begitu banyak ustadz di luar sana. Ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Arifin Ilham, ada Ustazah Mamah Dedi, ada Agib, segitu banyak ustadz. Kenapa hanya Ko Felix yang bermasalah dengan Ansor? Ya, berarti ada yang salah dari Ko Felix. Gak percaya? Mari kita segarkan ingatan lagi, biar semua orang tahu siapa Ko Felix itu. Ini dari akun Twitter asli punya Ko Felix kan? Di sini Ko Felix nulis apa? Nasionalisme tidak ada dalil. Artinya, Ko Felix mengajarkan secara langsung bahwa cinta tanah air itu tidak ada dalilnya dalam Islam. Atau dengan kata lain, Ko Felix mengatakan bahwa cinta tanah air itu bertentangan dengan Islam.